Halo semua, balik lagi di channel Ruang Deploy. Di video kali ini, gue akan coba bahas lagi ya tentang Jenkins dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan dengan video sebelumnya ya, yang ada di short video, kemudian di Instagram dan juga di TikTok. Untuk step-stepnya itu tetap masih sama ya. Kita akan melakukan proses automate 3 langkah ya, 3 step yaitu bagaimana kita melakukan cloning repository, kemudian kita build image-nya, dan kemudian akan kita deploy ke dalam Kubernetes gitu ya. Nah, untuk ketiga proses tersebut, teman-teman tuh nggak perlu lagi melakukan manual ya satu persatu. Jadi akan kita buatkan pipeline-nya sehingga bisa menjadi lebih efektif dan juga efisien gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Di sini gue udah install Jenkins itu menggunakan Docker di localhost gue dan juga untuk cluster Kubernetes-nya menggunakan Docker Desktop di lokal gue juga. Dan kemudian untuk aplikasinya, ini gue udah bikinin satu aplikasi simple banget, yaitu menampilkan tulisan Hello World aja. Itu menggunakan Node.js ya. Itu udah gue push ke GitHub untuk sebagai contoh aja di sini gitu ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja gue masuk ke dalam editor gue ya. Di sini gue menggunakan kursor. Teman-teman nanti bisa menggunakan IDE favorit teman-teman, yaitu bisa menggunakan Visual Code atau apapun itu, bebas teman-teman ya. Oke, di sini gue akan coba buatkan pipeline terlebih dahulu teman-teman. Nah, nanti akan gue coba jelaskan pas di terakhir sambil berjalan ya teman-teman. Oke, yang pertama ini akan kita buatkan pipeline bloknya dulu ya. Kemudian ada agentnya. Nah, agentnya ini adalah ini sebagai runnernya dari Jenkins ya. Jadi Jenkins itu bisa kita install eh, punya ada banyak beberapa agent runner yang bisa diinstalin gitu ya. Jadi ada banyak instance Jenkins. Nah, yang bertugas sebagai yang menjalankan jobnya itu bisa ada banyak. Nah, di sini karena kita cuma contoh, cuma satu, jadi kita pasang agentnya ini aja gitu ya. Kemudian di sini ada environment. Sip. Oke, teman-teman, ini sudah selesai untuk kita bikin pipeline sederhananya untuk cloning repository, kemudian kita build Docker image-nya dan juga di deploy ke Kubernetes. Ya, oke. Sekarang satu-satu akan gue jelasin ya teman-teman. Di sini gue ada bikin satu namanya registry environment ya, environment registry Docker, kemudian registry kredensial, kemudian kubectl, git URL, git branch. Ini fungsinya apa? Ini seperti variabel teman-teman. Jadi gunanya nanti kalau misalkan teman-teman punya banyak eh, pipeline ya, punya banyak job gitu ya, templatingnya udah ada. Nah, teman-teman tuh gampang tuh untuk isian dari stage-nya nanti akan ngikutin dari environment. Jadi teman-teman jangan di hardcode gitu ya. Jangan di hardcode, nanti agak repot kalau misalnya di hardcode harus dirubah semuanya banyak. Tapi kalau kita udah mainkan environment ataupun variabel, cukup diganti di environment-nya aja. Value-value-nya gitu teman-teman ya. Oke. eh Untuk register Docker, ini gue define untuk menjadi sebagai ruang deploy Hello World karena di Docker Hub-nya ruang deploy, namingnya adalah ruang deploy ini. Dan kemudian nama untuk image-nya adalah kita bikin Hello World. Ini ada untuk registrinya nih, untuk repositorinya. Ya. Kemudian untuk registrasi kredensialnya di sini kita bikin namanya Docker Hub aja. Ini sebenarnya bebas aja teman-teman. Ya. Kemudian untuk code config kita akan ngambil kredensialnya menggunakan variabel ID-nya di code config. Ya. Oke, kemudian untuk URL-nya kita ambil dari GitHub yang tadi gue bikin, kita masukin dan git branch kita menggunakan main. Ya, karena di sana cuma ada satu main gitu. Oke, pertama ya, sebelum kita deploy running jobnya, bikin jobnya, pertama kita harus masukkan kredensial dulu teman-teman. Ya, di sini kita pilih manage Jenkins, kemudian kita pilih kredensial.
sistem global, dan kemudian kita add kredensial. Nah, di sini kita akan masukin kredensial dari Docker Hub nih, teman-teman. Nah, untuk kainnya kita menggunakan username password. Username-nya adalah ruang deploy. Ya, untuk passwordnya kita ambil dari passwordnya. Sebentar saya kurang hafal. Oke, kita masukkan passwordnya. Dan untuk ID-nya itu ambil yang dari Docker Hub ini, teman-teman. Ya, ini kan kita manggil ini nih. Nah, ID ini terus ini. Oke, kita klik. Oke, kemudian satu lagi, kubeconfig. Kita kredensial, kemudian kita ambil sebagai secret file. Ya, ID-nya kita masukin kubeconfig. Nah, ini kita pilih file config eh, untuk file config-nya cluster Kubernetes ya. Kita ambil, kita masukin dan kita create. Oke. Untuk kredensial udah ada teman-teman ya yang kita pakai yaitu Docker Hub sama Git config. Ini udah ada, jadinya sekarang tinggal kita jalankan aja. Oke. Pertama kita copy dulu desain pipeline kita. Oke, kemudian lanjut kita bikin new item. Kita buat sini namanya ruang deploy. Hello world ya. Inilah ya. Kita pilih yang type-nya yang pipeline. Oke, kemudian kita pipeline script, kita paste di sini. Kita apply. Oke, sebelum kita running, kita build, kita bahas lagi yang tadi teman-teman ya. Oke, untuk tadi environment udah kita set gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke stage. Nah, di stage ini, inilah ada tahapan-tahapan yang harus harus dilalui oleh pipeline-nya. Ya, dalam stage itu ada blok lagi namanya stage. Nah, ini kita akan define nih teman-teman. Namingnya harus harus unik ya, nggak boleh sama. Kalau sama nanti dia akan duplicate nggak jalan, error. Itu. Di dalam satu stage ini ada stepnya. Nah, stepnya apa aja? Untuk Cloud Repository, yaitu pertama, ya udah kita panggil git branch-nya apa. Ya, git branch-nya apa, kita menggunakan main, kemudian URL-nya ini menggunakan git URL yang kita define. Gitu ya. Oke, next lanjut untuk building Docker image ya. Ini untuk yang scriptnya Docker image-nya yang akan kita bikin adalah Docker build. Nah, registernya apa? Namanya ini. Dia akan manggil nih si register ini nih. Akan manggil environment ya. Oh sorry, ini namanya salah saya. Nah, dia akan manggil ya register Docker ditambah nama environment build number. Nah, environment build number ini apa? Ini adalah build number dari job yang berjalan. Misalkan nih kita baru create satu job baru, kemudian kita running itu kan nomor satu ya pertama kali. Nah maka itu build numbernya nomor satu, image nomor satu gitu teman-teman. Ya. Kemudian ketika kita build lagi, dia kan akan naik tuh stepnya. Jadi build number nomor dua. Nah maka nanti akan image-nya jadinya adalah build number nomor dua teman-teman gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Nah, fungsinya ini adalah biar setiap ada perubahan itu kita menyimpan perubahannya itu di repository kita, di register kita. Jadi nanti kalau misalkan nanti ada teman-teman mau rollback, itu gampang, tinggal di rollback ke number yang diinginkan gitu ya, yang nggak belum ada bugnya, yang belum ada errornya gitu. Oke, ini udah kita build gitu ya, perintahnya sudah selesai di build. Kemudian yang kedua kita pasti harus push nih ke registry kita ya. Komennya adalah menggunakan Docker with registry ya. Nah, ini tinggal dimasukin registry kredensialnya apa? Si Docker Hub ini ya. Ini kita menggunakan si registry kredensialnya. Kemudian perintahnya apa? Yaitu kita tinggal Docker image push. Nah, untuk push ini dia akan melakukan push numbernya sesuai dengan build number yang berjalan teman-teman ya. Oke. Itu untuk set build Docker image. Nah, yang terakhir deploy to Kubernetes ya. Untuk yang tahap pertama, step ini nih, script pertama. Ini saya sudah buatkan di repositori saya, itu adalah file deployment YAML-nya untuk Kubernetes. Dan di sana untuk image number-nya saya define-nya adalah latest ya. Saya define latest, maka si pipeline akan merubah itu. Dia akan istilahnya akan find and replace lah. Dia akan find
yang tulisannya tulisan latest kemudian akan diganti dengan build number yang berjalan. Kenapa harus begini? Karena Dockernya itu di tagnya menggunakan build number, maka harus digantinya menggunakan build number yang sama. Gitu. Oke, ini kita lihat file deployment YAML-nya. Nah, di sini saya menggunakan image namanya latest. Jadi ini harus diganti. Harus diganti menggunakan build number. Gitu, teman-teman. Ya, oke. Udah beres, setelah di find and replace, kemudian kita apply ya. kubectl give config dia akan ngambil konfigurasi config dari klasternya yang mana, kemudian dia akan apply filenya si deployment YAML gitu ya. Code config ini yang tadi sudah kita define di atas gitu. Selain deployment, kita juga ada deploy namanya service ya. Jadi kalau di Kubernetes itu pasti seenggaknya kalau deployment udah kita deploy service kita, nah servicesnya itu harus di deploy juga teman-teman. Itu ya. Oke, kita coba. Ini kita paste. Oh iya, satu lagi teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung nih ya, ini komen-komen dari mana sih dapetnya gitu ya? Gak usah khawatir. Jenkins baik hati ya. Dia ngasih pipeline sintak gitu ya. Contoh-contohnya, misalkan contoh kayak apa namanya Git ya. Git yang tadi nih pertama kalau di repository. Ini apa nih? Caranya gimana? Komennya apa gitu ya? Codingannya gimana gitu ya? Ini kita coba masukin aja. Repository URL kita masukin ya. Kemudian berdasarkan main karena kita kredensialnya nggak ada, public ya udah kita tinggal aja. Nah ini udah selesai. Kan sama jadinya. Tuh, sama kan? Bedanya adalah eh gua nggak gunain gua nggak hardcode ya, tapi gua menggunakan environment variable di sini. Gitu, teman-teman. Oke. Nanti teman-teman kalau kebingungan tinggal cari aja di sini. Maunya mau pakai apa? Ya, ada banyak nih. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita save dulu, kita apply, kita save. Kemudian tinggal kita build now aja. Oke. Jadi sekali kita klik build now, semua proses dari tiga tadi itu akan otomatis dijalankan, teman-teman. Ya. Oke, sebelum gua build dulu, ini gua akan coba cek ya di fase Kubernetes gua udah ada deployment apa belum. Nah ini belum ada, service-nya juga udah belum ada. Nah ini masih bawaan aja nih. Ini Kubernetes cluster IP ini bawaannya. Jadi untuk yang service yang mau kita deploy itu belum ada. Oke, ini sekarang tinggal kita build now aja. Klik. Nah ini prosesnya. Oke. Nah, state cloning repository itu ada di mana? Ini yang pertama. Di cloning dulu ya. Di sini, kemudian setelah selesai, dia akan build image-nya. Di sini bila build image, prosesnya ini ya. Setelah selesai, dia akan nge-push nih. Dia login dulu, Docker with registry, dia login dulu di sini. Ya. Nah, setelah dia deploy, setelah dia login, maka dia akan melakukan push ke sini. Oke. Nah, setelah selesai, oh sorry, ini salah saya nih. Ini seharusnya bukan latest nih. Ini salah nih saya. Oh, sorry. Ini Hello World, tapi ini jadi satu nih. Ini seharusnya titik dua saya di sini. Ah, sorry. Ini jadi dianggapnya latest. Jadi namanya adalah Hello World satu. Karena tadi saya nggak pakai titik dua di sini. Karena gua nggak pakai titik dua. Seharusnya di sini gua ada titik dua. Jadi dianggapnya dia sebagai tagging di sini. Gitu guys. Ya, ini udah deployment berhasil. Tapi nanti pas ke deploy nggak akan jalan, nggak akan berhasil gitu. Ya, karena penamingnya udah salah. Yang kita push itu latest, tapi yang di apply adalah satu, tagging yang satu itu salah banget. Ya, ini akan gue ulang. Ini ada perubahan. Oke, ini udah gue update. Ini gue copy, gue ulang lagi ya. Sini, oke, udah. Nah, kita build number. Nah, di sini
ketika gua build ulang lagi, dia akan jadi nomor 2 nih teman-teman. Maka otomatis tagging versi Dockernya dia otomatis jadi 2. Nah ini benar, Hello World 2 ya, udah benar. Nah dia akan nge-push, setelah di-push dia akan ganti nih ya, akan ganti kalimat latest dengan 2 gitu. Jadi nanti pas di sininya di deploy YAML-nya dia akan nge-apply dengan versi yang kedua, Hello World 2 sesuai sama image-nya Hello World 2. Oke, ini udah sukses, udah berhasil. Sekarang kita cek di Kubernetes ya. Kubectl git deployment. Ini selesai nih teman-teman. Ya, ready. Ya, kita cek podnya. Kubectl get pod. Nah, ini baru dari 30 detik yang lalu. Oke, kemudian kita cek juga servisnya. Nah, ini udah jadi Hello Service. Oke, sekarang bagaimana kita mau akses aplikasi kita? Nah, karena gue menggunakan lokal, maka gue akan melakukan port forwarding aja untuk testing ini. Port forward, service, nama servicenya apa, kemudian ini di lokal kita dan akan kita akses ke dalam service. Nah, service 80 ya, gue expose. Oke, tinggal kita akses. Localhost 888. Nah, ini selesai. Hello World, ruang deploy. Oke, itu aja teman-teman ya. Eh, untuk tutorial Jenkins kali ini ya. eh Nanti Jenkins itu sebenarnya ada banyak banget fiturnya ya. Jadi ada beberapa yang bisa teman-teman lakukan tuh ketika nanti dia tuh nge-trigger nggak usah di-build lagi ya, nggak usah diklik lagi. Itu semua prosesnya automate semua. Dari tahapan teman-teman nanti developer itu melakukan pull request, kemudian code-nya itu di merge, itu akan otomatis nge-trigger si Jenkins. Jadi benar-benar nggak ada human interaction untuk melakukan ngeklik build jobnya teman-teman. Ya, itu nanti akan kita bahas di next video selanjutnya ya. Untuk yang lebih advance nih, untuk konfigurasi Jenkins seperti apa. Ada banyak banget use case yang bisa kita gunakan, banyak banget yang bisa ada banyak banget use case yang bisa kita pelajari ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau yang saat ini tuh hanya simple banget kayak gini. Tapi nanti di dalam itu bisa bikin di dalam pipeline itu kita bisa buat condition gitu ya. If Elsa seperti apa gitu. Kemudian stage ini tuh harus jalan ketika ada conditional seperti apa gitu. Nah, itu ada banyak banget yang akan berkembang teman-teman. Oke. eh Cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa follow, subscribe, dan like dan komen ya teman-teman. Thank you semua.